Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jenis-jenis penyakit hati menurut pandangan Islam. Hati merupakan tempat lahirnya perasaan manusia. Sifat manusia salah satunya ditentukan oleh hatinya. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita umat Islam untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan hati kita agar kita terhindar dari penyakit hati dan sifat-sifat yang tercela. Saat menyebut atau membahas mengenai penyakit hati dalam pandangan Islam, biasanya yang dimaksud bukanlah penyakit hati jasmania seperti penyakit hepatitis, liver, sirosis, dan sebagainya. Dalam Islam, penyakit hati memiliki dua makna. Yang dimaksud dengan penyakit hati dalam Islam lebih kepada kerusakan pandangan atau yang disebut dengan penyakit hati secara batin dan keinginan seseorang terhadap realita atau kebenaran yang ada di hadapannya. Menurut Imam Al-Ghazali, istilah kalbu yang menunjuk kepada jantung atau hati dapat bermakna hati secara jasmaniah yang menjadi pusat peredaran darah, dan hati batiniah yang menjadi pusat perasaan dalam arti perasaan halus. Hati spiritual menunjuk kepada keadaan bolak-balik dalam menentukan keputusan, memelihara jiwa dengan memberikan cahaya dan kearifan. Hati fisik sangat besar pengaruhnya pada kesehatan badan, dan hati spiritual besar pengaruhnya pada kesehatan jiwa. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Penyakit hati yang berasal dari ranah spiritual ini pun bermacam-macam. Berikut ini kita akan menjelaskan selengkapnya mengenai penyakit hati dalam Islam, mulai dari pengertian, sebab, hingga jenis-jenisnya yang patut kita ketahui. Adapun penyebab penyakit hati menurut pandangan Islam, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 125. Sakitnya hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran. Seseorang yang berpenyakit hati tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran. Mereka cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dari hakikat sebenarnya, atau pengetahuannya tentang kebenaran menjadi berkurang dan merusak keinginannya terhadapnya, sehingga ia membenci kebenaran yang bermanfaat atau mencintai kebatilan yang membahayakan. Adapun faktor penyebab penyakit hati secara batin, yaitu yang pertama adalah mengabaikan pikiran, yang kedua fitnah syubhat dan syahwat, yang ketiga adalah dosa dan maksiat, yang keempat adalah gelisah, bingung, dan sakit. Muhammad Asy'anawi mengatakan bahwa sebenarnya manusia tidak akan terganggu dengan adanya nilai dan moral seperti yang diungkapkan sebagian orang, melainkan perilaku akan terganggu jika manusia menjauh dari nilai dan moral. Oleh karena itu, perilaku yang menyimpang dari tujuan dan tugas utamanya merupakan sumber gangguan yang bermuara pada sikap menjauhi agama dan ajaran-ajarannya. Seseorang yang diserang penyakit hati, kepribadiannya cenderung terganggu, menyebabkan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami problemanya. Seringkali, orang yang sakit jiwa tidak merasa bahwa dirinya sakit. Sebaliknya, ia yang menganggap dirinya normal, bahkan lebih baik, lebih unggul, dan lebih penting dari yang lain. Adapun penyakit hati dalam pandangan Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan sejenisnya. Adapun macam-macam penyakit hati, yaitu pamer atau yang disebut ria, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus, terperdaya, sombong, dengki, dan iri hati. Beberapa sifat tercela di atas memiliki relevansi dengan penyakit jiwa.
Sebab dalam kesehatan mental, sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia. Jadi, biasanya para penderitanya memiliki salah satu sifat-sifat buruk tersebut sebagai tanda bahwa ia memang sedang sakit jiwa. Adapun jenis penyakit hati dalam pandangan Islam, menurut pemikir-pemikir Islam, jenis penyakit hati antara lain berbentuk riya, hasad, dengki, rakus, was-was, tamak, dan sebagainya. Penyakit hati dalam Islam yang pertama adalah riya. Dalam penyakit riya, terdapat unsur penipuan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Karena pada hakikatnya, ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam riya, terdapat unsur kepura-puraan, munafik, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Sifat ini digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 dan surat At-Taubah ayat 67. Dan juga hadis Nabi, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Riya ada yang jelas dan ada yang samar. Riya yang jelas adalah riya yang menjadi pemicu dan pendorong bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu, meskipun ia juga mengharapkan pahala. Sedangkan riya yang samar adalah riya yang tidak menjadi pendorong seseorang untuk berbuat, selain membuat pekerjaan yang ditunjukkan untuk meraih ridho Allah terasa ringan. Misalnya, orang biasa sholat tahajud setiap malam dan terasa berat, tetapi ketika ada tamu di rumahnya, ia menjadi giat sholat tahajud dan terasa ringan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Maun ayat 4-6. Penyakit hati dalam Islam yang kedua adalah sombong. Sombong merupakan penyakit hati yang sangat buruk. Orang yang sombong enggan menerima kebenaran, menolaknya dan memandang rendah terhadapnya. Dan hal itu terjadi karena adanya perasaan tinggi hati dan agung atau sombong. Ada beberapa ayat yang membicarakan penyakit sombong. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 136. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Quran surat Al-A'raf ayat 136. Adapun hal-hal yang disombongkan biasanya antara lain menyombongkan ilmu pengetahuan, status sosial, dan nasab, kekayaan, menyombongkan pengikut, pendukung, dan golongan. Kesombongan bisa terjadi pada gerak-gerik seseorang seperti memalingkan muka, memandang sebelah mata, atau sinis, atau pada ucapannya hingga suara dan nada bicaranya. Kesombongan tidak bisa hilang hanya dengan angan-angan, melainkan dengan proses pengobatan yang membutuhkan 2 tahap. Tahap yang pertama, cara mengatasinya harus dilakukan secara ilmiah dan praktis secara simultan. Pengobatan secara ilmiah dilakukan dengan mengenali diri sendiri dan mengenali sifat-sifat robnya. Tahap yang kedua yaitu mengusir gejala sombong yang tiba-tiba muncul akibat hal-hal yang bisa memicu kesombongan. Penyakit hati dalam Islam yang ketiga adalah ujub atau bangga hati. Ketahuilah bahwa ujub atau bangga hati adalah perbuatan yang dicela di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Seperti dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Menyebut-nyebut adalah akibat dari sikap menganggap besar amal perbuatan, dan itu termasuk ujub. Ujub dapat menyeret kepada sifat sombong. Orang yang memiliki sifat ujub tertipu dengan diri dan pendapatnya sendiri, merasa aman dari sisa Allah, merasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan tidak mau mendengar nasihat atau petuah dari orang lain. Hal ini dapat membawa kehancuran yang nyata. Manusia hendaknya memohon kepada Allah agar diberi pertolongan yang baik untuk taat kepadanya. Maka obatnya adalah pengetahuan yang bisa melawan ketidaktahuan tersebut.
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Penyakit hati dalam Islam yang keempat adalah iri hati dan dengki. Iri hati dan dengki adalah gejala-gejala luar yang kadang menunjukkan perasaan dalam hati. Namun, gejala-gejala tersebut tidak mudah untuk diketahui karena seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa rasa iri muncul akibat kegagalan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, emosi ini sangat kompleks dan pada dasarnya terdiri atas rasa ingin memiliki. Meski demikian, tidak benar juga mengumpamakan rasa iri sebagai kumpulan dari rasa marah, rasa ingin memiliki, dan rasa rendah diri. Iri dan dengki memiliki karakteristiknya sendiri, dan di antara gejala-gejala yang nampak adalah marah dengan segala bentuknya, mulai dari memukul, mencela, menghina, membuka rahasia orang lain, dan seterusnya. Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa emosi ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah iri yang melahirkan kompetisi sehat. Yang kedua, iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat. Iri yang pertama merupakan kompetisi sehat untuk meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain tanpa disadari oleh niat jahat dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Iri dalam jenis ini merupakan sesuatu yang diharuskan bagi setiap muslim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Sementara iri yang kedua lebih didasarkan oleh rasa benci terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Iri jenis ini menurut Asy-Syarqawi cenderung memunculkan sikap antipati dan bahkan melahirkan sikap permusuhan terhadap orang lain. Kemunculannya lebih disebabkan oleh rasa sombong, bangga, ria, dan rasa takut kehilangan kedudukan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai jenis-jenis penyakit hati menurut pandangan Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Semoga kita dijauhkan dari segala sifat-sifat tercela dan penyakit-penyakit hati. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.